Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Ahmad Burhani dari kelas Geografi 2019A. Ingin menyampaikan materi tentang sumber daya energi laut dan pesisir. Baik, sumber daya laut ialah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas mencakup kehidupan laut, seperti flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut, mulai dari pelaut, nelayan komersial, pemanen kerang, ilmuwan, dan lain-lain, dan digunakan untuk berbagai kegiatan baik rekreasi, penelitian, industri, dan kegiatan lain yang bersifat komersial. Berikutnya ialah jenis-jenis. Secara umum, sumber daya kelautan terdiri dari 3 macam jenis, yaitu sumber daya dapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, dan jasa-jasa lingkungan kelautan. Sumber daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut, atau bisa disebut marikultur. Sumber daya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang atau galian, minyak bumi, dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumber daya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumber daya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini. Berikutnya ialah pemanfaatan. Pemanfaatan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sebagai sumber mineral dan sebagai sumber daya nabati. Yang pertama ialah sebagai sumber mineral. Garam dapat digunakan untuk keperluan seperti masak bahan makanan. Karbonat diambil dari sebangsa lumut atau potas. Fosfat berasal dari tulang-tulang ikan dan kotoran burung yang makanannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Sumber minyak lepas pantai bisa ditemukan di Laut Jawa, Sumatera, Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan. Yang kedua ialah sebagai sumber daya nabati. Rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. Kemudian tumbuhan laut untuk makanan ikan, yaitu plankton, nekton, fitoplankton, dan bentos. Berikutnya ialah kehidupan di dalam laut. Yang pertama ialah plankton. Plankton merupakan gabungan dari jasad-jasad hewan dan tumbuhan bersel satu. Plankton tidak dapat bergerak sendiri, tetapi hidup dengan mengapung di permukaan atau dekat permukaan air laut. Plankton dibagi menjadi 2, yakni mikroplankton yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan yang memiliki rangka, dan binatang yang memiliki rangka. Yang kedua ialah fitoplankton, merupakan plankton jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup pada kedalaman tidak lebih dari 100 meter. Yang kedua ialah nekton. Nekton merupakan gabungan dari binatang-binatang yang dapat berenang, terutama binatang laut. Nekton termasuk golongan pelagis yang bergerak secara aktif. Contohnya ialah ikan, cumi-cumi, dan gurita. Yang terakhir ialah bentos. Bentos merupakan organisme laut yang hidupnya terikat di dasar laut. Dari golongan ini ada yang hidup merangkak pada dasar laut, contohnya ialah cacing laut, tiram, dan remis. Tetapi ada juga yang menempel pada dasar laut, contohnya ialah rumput laut, ganggang, dan bunga karang. Berikut ialah ancaman terhadap sumber daya laut. Yang pertama adalah sedimentasi, merupakan proses penumpukan zat hara atau proses pelumpuran. Pencemaran adalah kondisi di mana suatu perairan atau tempat mendapatkan masukan zat yang berbahaya atau tidak dapat ditolerir
oleh lingkungan tersebut dalam jumlah yang berlebih. Yang kedua ialah degradasi habitat. Degradasi merupakan proses penurunan kualitas. Jadi, degradasi habitat merupakan proses penurunan kualitas habitat atau tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Yang ketiga ialah degradasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Degradasi sumber daya alam seperti penebangan hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut berkurang jenisnya dan lama-kelamaan akan punah. Berikut ini merupakan upaya pelestarian sumber daya laut. Yang pertama ialah cagar alam. Dengan adanya cagar alam, kita dapat melindungi laut dan segala isinya agar mereka berevolusi secara ilmiah. Yang kedua ialah suaka alam laut. Dengan adanya ini, semua yang dilindungi dalam wilayah cagar alam mendapatkan perlindungan dari wilayah suaka alam yang menjaga ekosistem di wilayah pantai atau pulau tersebut. Yang ketiga ialah zona ekonomi eksklusif. Dengan adanya ZEE, kita dapat menegaskan secara mondial zona ekonomi eksklusif kita agar daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga semakin jelas status yuridisnya. Dan dengan demikian terhindar dari masalah yang bisa muncul dari relasi dengan negara tetangga. Yang keempat ialah pengembalian material dari pantai, seperti aturan untuk mengembalikan pasir, kerikil, dan karang, untuk menjaga ekosistemnya terjaga. Yang terakhir ialah adanya akuarium samudra, di mana dapat memperlihatkan kekayaan ikan di perairan laut kita, termasuk ikan-ikan purba yang langka, serta hutan wisata. Dan yang terakhir, berikut ini merupakan contoh-contoh sumber daya energi laut dan pesisir. Ada ikan, pasir pantai, garam, minyak dan gas bumi, hutan mangrove, rumput laut, terumbu karang, serta destinasi wisata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.